Paris, ini Pak Maulana Bungaran, dan lain-lain semua ya. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena kedua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi malam hari ini. Kemudian surat permohonan sudah diserahkan juga masing-masing satu permohonan yang sudah dinyatakan lengkap seluruhnya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam pendaftaran, dan tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak diterima sebagai pihak terkait dalam kedua perkara yang sudah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi ini. Dan selanjutnya kami akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon, dan itu sudah harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret yang akan datang, dan pada tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang disusun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024, kami diberikan kesempatan untuk menjawab ya, atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon pada tanggal 28 Maret yang akan datang. Jadi kami harus kerja maraton, kerja yang sudah bekerja sejak kemarin, insya Allah solid tim ini, dan satu suara, dan di depan ini orang besar-besar semua. Ada Pak Foto, ada Pak Haji, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi insya Allah tim ini solid ya, satu suara, satu sikap dalam membela Pak Prabowo Gibran, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara. Dari saya cukup, tadi silakan Pak Ono menambahkan. Pak Ono ini wakil ketua tim pembela, ada Pak Fahri Bahmin juga wakil ketua, ada di belakang. Silakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Hinca, Pak Yusril, Pak Hotman, Pak Roje, Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain yang ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi, bahwa Pak Yusril mengatakan dia beroptimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 3 di dalam permohonannya, serangan yang lain ya dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 1 dan 3 tersebut adalah cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling dasar. Kenapa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur
apa yang harus diomongkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam MK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau masalah bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tindakan Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi Pak Oci, sudah ada mereka ikut di dalam debat, sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan, hal-hal banyak lagi yang bisa